Anda kembali menyaksikan Economic Update bersama saya Andi Syalini. Dan saat ini kami masih bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohong. Pak Alu, kita lanjut ya Pak ngobrol-ngobrolnya Pak. Sambil lihat-lihat ini Pak, kantornya bagus sekali menunjukkan bahwa bagaimana Indonesia betul-betul memiliki kelestarian hutan dan juga lingkungan yang sangat indah ya Pak. Betul, betul. Pak Alu, kalau berbicara tadi di segmen sebelumnya terkait dengan Karhutla, kita tahu bahwa Ibu Kota Nusantara ini dikepung nih Pak oleh 3 provinsi yang rawan Karhutla. Sejauh ini seperti apa mitigasi dan antisipasi ataupun kerjasama dengan kelembagaan ataupun otoritas lain seperti Badan Otorita IKN? Ya, jadi di Kalimantan itu sebenarnya ada 3 provinsi yang lokasi lahan gambutnya cukup luas, ya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ya, 3 itu. Kaltim ada juga sedikit, ya, Kaltara juga sedikit. Nah, memang 3 provinsi yang saya sebutkan awal tadi itu umumnya memang agak rawan kebakaran, terutama kebakaran gambutnya. Kenapa rawan kebakaran gambutnya itu? Karena pertama, kalau gambut-gambut yang sudah terdrainase, misalnya di Expelgi ya, ada 1 juta hektar lebih di situ, dan di daerah yang sudah dibuka gitu ya, kan itu banyak drainase tuh, kanal-kanal ya dibangun. Nah, kanal-kanal ini itulah yang mengeluarkan air dari gambut. Jadi airnya keluar ke sungai, muka air gambutnya turun. Ditambah lagi kondisi cuaca atau ekstrim seperti El Nino, ya, kemarau jangka panjang begitu ya. Nah, tadi kalau turun air, maka gambutnya kering dan mudah terbakar, jadi bahan bakar. Nah, upaya-upaya yang dilakukan, pertama ya adalah lakukan pengendalian hidrologi gambutnya. Tata airnya kita kelola ya dengan cara misalnya sekarang ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan pemulihan tata air gambutnya dengan membangun infrastruktur pembasahan gambut, sekat kanal, penimbunan kanal, macam-macam supaya menaikkan kembali air di muka gambut ini supaya gambutnya tetap basah dan lembab dan sulit terbakar. Kedua, lakukan juga proses-proses revegetasi, kemudian melakukan juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang ramah terhadap gambut, ya, yang berbasis air dan sebagainya. Sehingga harapannya itu salah satu mencegah supaya tidak terjadi kebakaran tadi. Ya, kemudian tentu tetap dilakukan upaya-upaya patroli, penegakan hukum, melakukan intervensi modifikasi cuaca dan sebagainya. Harapan itu kita harapkan ya kebakaran bisa kita reduksi, kita cegah, kita antisipasi sehingga tidak merambat bahkan nanti bisa menyebabkan kabut asap di ibu kota negara. Tapi ibu kota negara kita nih kan IKN ini kan tidak di lahan gambut, dia di upland, di Sepaku ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Jadi itu adalah daerah yang upland. Tapi ya tadi perlu provinsi sekitarnya kita kendalikan supaya tidak sampai bencana asap sampai ke ibu kota negara yang baru. Ya, Pak Alu, tentunya peran pemerintah daerah ini bisa dikatakan cukup krusial atau memiliki ujung tombak begitu ya Pak terhadap pencegahan dari kebakaran hutan. Bagaimana Pak sejauh ini koordinasinya dan juga sinergitas dengan pemerintah daerah? Apa saja tantangan yang dihadapi selama ini? Ya, langkah koordinasi kan setiap tahun ada rakor tadi, Rakornas penanggulan kebakaran hutan dan lahan. Biasanya dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, ya. Bahkan kalau di tingkatan ininya dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, yang melibatkan semua provinsi-provinsi, gubernur, bahkan Pangdam, Kapolda, Kapolres dan sebagainya, penegak hukum. Bahkan dinas lembaga terkait yang ada di daerah dan di pusat ya, kementerian lembaga terkait. Itu bagian koordinasi untuk menyatukan langkah tadi, langkah prevensi, langkah koordinasi, bahkan supresinya ya, penanganan pemadaman dan seterusnya. Nah, di tingkat daerah juga kita membentuk satgas-satgas Karhutla gitu kan, yang melibatkan semua pihak, ada KLHK di situ, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada gubernur atau pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan TNI, Polri, semuanya dilibatkan ya, yang terkait dengan itu. Jadi sebenarnya proses koordinasi ya dan implementasi lewat
Satgas Karhutla itu sudah sangat baik dan terjalani dengan baik selama ini, sudah menjadi modalitas yang dimiliki bangsa ini. Sehingga selama ini kan kita sudah beberapa tahun lalu kita tidak ada lagi transboundary haze pollution ke negara-negara tetangga, ya. Itu suatu keberhasilan. Dan mudah-mudahan dengan El Nino tahun ini juga kita mampu mengatasi itu. Karena ya. sudah ada mitigasi dan antisipasi yang Sudah sudah ada dipersiapkan. langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah mitigasinya, koordinasinya, dan aksinya sudah sangat terbagus, ya, sudah terkoordinasi. Kalau terkait dengan anggaran nih Pak untuk pencegahan dan juga penanggulangan karhutla, sejauh ini sebetulnya sudah digunakan untuk apa saja sih Pak, supaya anggaran yang dipersiapkan untuk di tahun ini dioptimalkan secara maksimal? Ya, anggaran penanganan karhutla ini juga diampu oleh beberapa kementerian lembaga. Misalnya di Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu porsi anggarannya lumayan besar, karena memang disitulah biasanya yang menjadi focal point juga untuk penanganan supresi dan sebagainya. Di KLHK lebih ke penanganan yang sifatnya koordinasi, ya, koordinatif, kemudian juga untuk bersama-sama melakukan lewat menggalak akni kita melakukan patroli, pemadaman dan sebagainya. Kemudian juga di Pemda ada, kemudian di Badan Restorasi Gambut ada. Jadi ini sebetulnya keroyokan antar kementerian lembaga juga, karena masing-masing punya tusi, ya, tusi yang berbeda-beda, tapi dalam satu langkah koordinasi yang bagus. Tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Ya, tadi mencegah kita dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dan yang supaya tidak menimbulkan impact yang luar biasa terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, kan gitu. Karena biaya eksternalitasnya kalau kita tidak tangani dengan baik bisa lebih besar, gitu. Itu yang